Amora Lemos, Ana Krisdayanti dan Raul Lemos sedikit banyak mulai ketara kalau jalur profesinya kelak adalah menjadi penyanyi. Hal ini dibuktikan dengan acara launching single lagu terbaru Amora yang berjudul Buku Mimpiku. Dalam single tersebut, Amora menyuguhkan kematangan vokal yang melampaui usianya, sekaligus gaya bercerita yang bisa menarik perhatian para penggemar musik. Simak video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mau bersama-sama hadir di launching single Amora Buku Mimpiku bersama Lulu Lala dan Sony Music. Jadi saya komplit ya sebagai ibu, sebagai orang tua, mungkin di keluarga. Pertama terima kasih untuk Sony Music dan Lulu Lala karena sudah menganggap Amora seperti anaknya sendiri. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada tim artis and recording karena memang memproduksi Amora ini seperti pecah telur gitu ya, karena memang usia dia yang sangat muda, 10 tahun dia udah bisa signing kontrak sama label besar. Itu buat saya sebuah keberuntungan untuk Amora. Jadi tinggal bagaimana Amora bisa melanjutkan lah apa yang sudah dipercayakan ini untuk Amora, dan alhamdulillah saya lihat di 6 bulan terakhir dia menjadi penyanyi sama Sony Music cukup tanggung jawab ya, artinya belajar materi lagu, workshop, recording, foto, shoot, video klip yang cukup menyita, tapi itu menjadi bagian dia untuk mendalami dan menjiwai sebuah peran baru dalam dirinya. Jadi otomatis saya nggak terlalu banyak bicara, cuma mau Amora yang terbaik aja. Versi Amora boleh tanya dong, kalau tema singlenya akhirnya bisa ikutin Mami itu gimana? Akhirnya single Amora ini keluar, akhirnya terus temanya itu Amora pilih sendiri atau seperti apa, atau konsepnya dibantu Mami juga atau seperti apa? Jadi kan pas lagi aku Kata Om, suaranya bisa lebih keras dikit. omnya nanya Amora suka apa aja, suka lagu Disney. Jadi ini yang lagu Buku itu tuh lagunya di kayak Disney banget. Jadi tanya referensi yang musik yang Amora dengar selama ini apa, lalu mereka workshop sama musisi gitu untuk mengumpulkan lagu-lagu gitu kira-kira yang cocok. Nah, setelah Amora melihat tadi ini nggak puas banget nggak, dan itu sesuai dengan ekspektasi Amora. Sesuai ekspektasi aku karena ya musik videonya ya suka aja, dan teman-teman aku yang di kelas aku itu support aku semua. Teman-teman kelas. Bentuk supportnya apa? Bentuk support teman-teman kelasnya apa? Mereka Down. Kalau mungkin nyanyikan lagu ini susah nggak sih? Ngulik-ngulik nadanya, ngulik dari lagunya. Cepat. Oh iya. Itu kan apa ya? Kalau nggak tone-nya nggak pas itu fals. Ya terus terang saya juga nggak bisa. Amora lagu Buku Mimpiku ini cerita soal apa sih Amora diceritakan? Itu cerita tentang buku mimpinya, ini cerita tentang apa? Lagunya cerita tentang Jadi itu Amora Diary ya. like a diary. Terus Amora kayak minta terus dia masuk ke momennya, ada makanannya, Konsep video klipnya juga kayak Disney gitu ya, mungkin Amora itu gimana ceritakan? Sesuai dengan apa yang Amora inginkan menjadi princess Disney atau gimana? Video klip. Ya, videonya memang dari production house menyampaikan ke Sony Music, terus secara Zoom meeting kita bersama-sama mendiskusikan, lebih banyak mendengar sutradaranya sih. Memang pasti secara umur yang menghadapi transisi remaja ini, dia anak-anak remaja ini kan
mungkin menggambarkan situasi apa ya, gimana anak ini happy pulang sekolah terus mengeksplor mimpinya seperti apa gitu, ketemu pangeran terus ke istana gitu. Dari production house-nya menyampaikan ke kita sih, terus kita setuju lah. Pas syuting ini menemani atau gimana? Iya, saya temenin dan gak sangka sih dia cukup profesional ya. Dalam hal menunggu dia oke, lalu take-nya juga cepet, dia oke sampai jam 10 malam dari siang dia oke. Kita pakai green screen nih, berarti Iya. membantu dia ke Nah, saya juga kaget ternyata dia jauh, dia artinya mungkin sudah memahami lagunya, dia juga sudah masuk cukup mendalami dan menjiwai lagunya, sehingga walaupun green screen dan didirect oleh sutradara untuk lihat ke sana, ada istana, lihat ke sini, ada binatang, itu dia cukup bisa penghayatannya cukup baik. Ya itulah, dia sudah punya limitasi bahwa mami Sony Music jangan ganggu aku sekolah ya, artinya kan dia pun juga udah punya pagar untuk itu, jadi saya pun senang. Kayak tadi dia masih ingat harus turn in project-projectnya di jam ini, mami terakhir jam 4 sore loh harus masuk, jadi biarkan dia menikmati ini ya, artinya tanggung jawab sekolah. Gak apa-apa kalau harus bawa PR ke lokasi gitu, itu ngalir seperti itu. Amora kan akan terjun di industri musik. Mungkin pesan yang paling sering disampaikan ke Amora apa sih? Ya, kalau pesan yang paling sederhana dan paling saya sampaikan, jangan lupa terima kasih ya Amora, karena dia kan terus biasa di rumah ada saya, terus ketika saya take over ke Sony Music kan ini ada tim, ya kan art 10 orang, om-omnya, tante-tantenya, nah itu kan juga Amora nggak boleh sombong, harus menghargai, harus ingat nama-namanya, harus tahu bahwa Amora bagian dari keluarga ini, jadi berbuat baik sama-sama. Nih, dari mana sendiri cara membentuk Amora sendiri bisa menjadi seorang penyanyi di usia yang segini gitu? Bisa dibilang calon divanya Mami juga, penerus miminya sendiri. Seperti apa sih, Mi? Mungkin lihat aja ya, kayak dia di belakang panggung, misalkan kayak saya sebisa mungkin saya nggak mengeluh sama promotor atau sama penyelenggara gitu. Kalau misalkan seadanya saya diberikan kenyamanan yang mungkin terkesan kurang atau apa, ya dinikmati aja gitu, jangan banyak komplain, itu yang saya selalu bilang. Dengan itu orang jauh lebih menghargai. Saya bilang kan seusia dia kan masih labil Iya, dalam hal masih apapun. yang mudi gitu. Ya gitu, selalu harus ingat bahwa kamu tuh beruntung gitu ya, ada kesempatan. Terus harus latihan vocalize. Kayak tadi mungkin tadi udah kebanyakan ngomong, jadi pas preview lagunya dia kayak kurang keluar. Mungkin saya tahu itu kurang maksimal, tapi ya mungkin dia udah sore terlalu letih, jadi kayak gitu mungkin jadi nanti di rumah saya bahas supaya next time dia bisa lebih better. Amora melihat Mami sendiri menjadi inspirasi nggak sih? Kan nggak usah jauh-jauh nih belajar ya. Maminya sendiri seorang diva nih, banyak hal yang bisa dipelajari. Amora menjadikan Mami inspirasi juga nggak sih untuk karir bernyanyi Amora? Iya. 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 Oh, cariin guru dan lain-lain gitu kan. Iya. Dalam seminggu berapa kali nih untuk latihan vokal dari Amora? Vokal 1 kali, piano 2 kali. Seneng nggak sih bakal akhirnya ada penerusnya yang benar-benar fokus menyanyi gitu ya? Seneng karena dia referensi musiknya apa-apa. Referensi musiknya anak sekarang ini kan di luar kita, Betul. jangkauan kita mah taunya dulu Whitney Houston ya kan ya, Mariah Carey. Kalau sekarang kan Olivia Rodrigo yang nyanyinya itu mungkin effortless ya, orang bilang ngomong itu udah bisa bersenandung, itu yang Amora punya. Dan itu nggak semua orang bisa. Mimi, tapi melihat kebanggaan anak sekarang kan dulu masih kecil, terus sekarang sudah mau melanjutkan menjadi Iya, seorang iya. diva kayak Mami juga. Itu gimana sih suatu kebanggaan? Ya kalau bangga iya, karena tuntutannya metode orang promosi, metode orang
konser kan sekarang berbeda Mbak. Kalau dulu kita penyanyi harus konser untuk menjadi tanggung jawab moralnya, dia harus konser. Kalau sekarang mungkin virtual aja udah bisa konser ya gitu kan. Jadi teknologi yang akan membuat mereka nanti bisa lebih inilah ya siap gitu. Berarti bangga banget ya melihat sekarang anak juga udah bertumbuh dewasa. Ya bangga bergabung bersama Sony Musik ya terus terang ya. Tapi memang sejak dulu dia mengharap, maksudnya sudah punya mimpi Amora akan mengikuti jejak mimpi. Tahu itu ada, cuman nggak tahu kalau dia ada di dalam rumah yang sangat profesional ini gitu kan. Maksudnya saya dulu waktu kecil kan juga dikontrak oleh TV Jepang misalkan, record label internasional misalkan. Saya pikir dia akan lebih maju dari itu. Amora itu kan dikenal suaranya oleh publik itu tidak hanya sekarang ini, Iya. sempat viral. Sempat viral terus di Nah, kenapa baru kali ini dimunculkan? karena sebetulnya kalau mau recording dia dengan independent label milik kami gitu ya, misalkan kan kita mesti hati-hati juga Mas. Itulah tadi transisi dia nyanyi antara anak ke remaja itu nggak gampang, cari pencipta lagunya dan pencipta lagu pasti akan lebih hati-hati untuk kasih lagu Amora itu satu. Dan untuk biaya produksi sekarang yang nggak jauh lebih murah dari dulu ya kan. Walaupun secara fisik kita udah nggak bisa jualan lagi, tapi banyak media platform yang sekarang harus melibatkan orang-orang profesional di musik. Terus kan saya nggak mampu, jadi seneng banget ada label besar seperti Sony Musik yang mau memberikan tempat untuk aku. Ini perjuangannya dulu gimana sih cara tegas memilih Amora dalam segi vokal dan menggembleng Amora sendiri? Dia lihat aja lah, nggak harus. Ya kadang saya marah gitu kalau misalkan dia belum siap atau apa, tapi itu saya rasa bagian dari gembleng juga. Persiapkan mental Amora sendiri kan nggak gampang ya begitu ya, karena ada pro dan kontra juga. Ya. Gimana? Ya, mental itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin. Kecuali dia masih hangat-hangat gitu ya, kan kalau dia otomatis sometimes lihat netizen, baca atau segala macam. Kadang dia discuss ke saya gitu, gimana dia handle atau di solve problem dengan itu. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan kan karena langsung bisa ngomong. Rata-rata yang jadi takutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Nah ini dia bisa curhat ke saya atau ke kakaknya atau ke adiknya. Jadi kalau bisa sih nggak usah khawatir. Support dari dirinya gimana? Ya kalau Raul kan memang anaknya maunya anaknya jadi dokter gitu kan. Dan Raul kan ini baru percayanya Amora nyanyi ini kan baru-baru aja gitu. Karena mungkin dia nggak bisa lebih besar dari kamu atau apa gitu. Tapi kan itu bukan ukuran gitu. Kalau seni itu ada di dalam tubuh anak-anak, dia akan bisa lebih mengeksplor kanan kirinya dengan baik. Tapi yang pada akhirnya Om Raul izinin dan luluh dengan Luluh ya karena ya salah satu di kontrak Sony Musik loh Mor, ini semua orang ngantri loh di sini. Ya kan pertama izin itu gitu. Saya sih ini statement gitu loh, dengan Amora bergabung dengan Sony Musik ini statement. Jadi tinggal gimana ya saya memberikan dukungan dia supaya memang dia layak dan pantas ada di dalam. Mami mungkin terakhir mungkin lagi saat deg-degan Amoranya itu gimana sih Mami ngasih taunya gitu kan, apalagi kalau misalnya untuk baru-baru ini kan Iya deg-degan masih banget ya. tuh gimana? Kadang kalau dia deg-degan atau apa yang bikin dia santai itu dia harus vocalize ya, karena kalau vocalize itu kan memang bikin suara kita jadi jauh lebih terbuka. Lalu ya paling cheating sedikit lah, coklat atau pizza lah tadi supaya happy gitu. Tapi kalau untuk pantangan untuk lagu-lagu gitu Mami dengan ngasih tahu nggak sih kalau nggak boleh minum ini atau itu kalau sebagai Ya penyanyi kalau gitu? ice sih biasa ya. Ini selanjutnya ini kan langkah pertama Amora Ya. Kali dulu kan menggunakan Amora Ya. kompetisi internasional. Iya, iya. Ya kalau kompetisi itu kan memang dulu kan lagi zamannya. Kalau orang mungkin udah nggak perlu. Ya kalau dia udah profesional dan komersil artis jadinya ya. Paling ya kita selesaikan kontrak dulu dengan Sony Music kan 3 tahun. Ini support kakaknya Aurel gimana nih, udah support ya dari itu? Iya, ya salut lah Aurel, maksudnya selamat ya untuk adiknya gitu. Jadi dia senang ketika pertama kali tahu dengan label besar juga, wow gitu kan. Memang sesuatunya memang jarang. Saya dengar berarti
seperti apa yang ini? Udah. Amora gimana diminta sama Dedi untuk jadi Guys, 2 pertanyaan lagi ya. Oke. untuk jadi dokter gimana? Kan diminta sama Dedi mau jadi dokter. Amora gimana? Ada bebannya kan Dedinya minta jadi dokter, Amora jadi penyanyi. Kalau jadi dokter kan harus belajar sains, belajar matematika. Emangnya ya, Bo? Asik. Iya, usia segini ya. Dia udah tahu sih kalau kayak dia kan disuruh bikin editing project kelasnya itu tentang romance. Saya kaget, emang kamu udah diajarin romance kelas 6 SD? Oh, dikasih sama gurunya udah tahu. Ya, udah tahu tentang ya romance, tentang chemistry, suka sama suka itu sudah ada gitu, itu kan daya tarik menarik gitu tuh udah diajarin di sekolahnya. Ya, kalau saya sih terus terang ketika dia sudah mengenal tubuhnya dengan baik, lalu dia harus bertanggung jawab akan tubuhnya dengan baik, ya itu tempat-tempat yang private itu saya sampaikan dia harus coba. Oke, satu lagi guys. Dia udah hide ya, jadi udah. Mungkin terakhir Terima kasih, buat Om Amora Tante. sendiri, Mimi apa yang mau diucapin di single barunya ini? Say thanks for what atau Harapannya ya. mencinta semua. Ini lagi. Amin. Nyanyi boleh dikit? Maju dikit. Kakak maju dikit, nyanyi dikit. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Oke. Ini kirinya nih.